Saya menyusul kamu ke Kalingapura, malah ada di sini. Saya kesasar, Kakang. Jadi saya putuskan untuk ke Malwapati. Kalau dari Malwapati, saya hafal. Oh, apa bukan karena ada Suliwa? Kecemburuan Aditya terhadap Galuh membuat mereka bertengkar hebat. Mereka saling menyahkan satu sama lain. Di samping itu datanglah Bongoh bersama kekasihnya Moromondi sehingga pertengkaran bisa teratasi. Kaliana Tantri yang tidak mengetahui pertengkaran Galuh dan Aditya memilih diam dan meneruskan sulamannya. Kamu yang mengatakan, bukan saya. Tapi hati Kakang bicara begitu. Woi! Aduh. Ini orang kalau bertemu kok langsung saja bertengkar toh ya. Apa tidak ada pekerjaan lain yang lebih menarik selain bertengkar? Mbok niru saya ini loh. Saya tidak pernah bertengkar sekalipun dengan Nimas Woromondi. Iya tadi Ajeng? Iya, cuma 4 kali. Loh. Itu tidak termasuk bertengkar toh Ya, Ajeng. Jeng. Itu kan hanya Salah salah paham, salah pengertian. Aduh. Hengo, pertengkaran itu selalu diawali karena kesalahpahaman. Iya, dan kecemburuan yang membabi buta. Membabi buta apa? Ya membabi buta seperti Kakang. Mengada-ada saja. Cemburuan. Sudah toh Tuan ini. Malu dilihat orang, apalagi dilihat kuda. Iya, kuda. Ya, kuda. Kanda Prabu mengalami ketakutan yang sangat. Seluruh tubuhnya sampai berkeringat dan menggigil. Apa yang dibicarakannya, Nyai Dewi? Sama sekali beliau tidak bicara sepatah kata pun, Kandapati. Hanya ungkapan-ungkapan rasa takut lewat wajahnya. Menurut Ki Ganta, apa yang sebenarnya terjadi? Kita harus menggendam jiwa Gusti Prabu. Mungkin Gusti Prabu melakukan lepas raga, tapi sukmanya kesasar di alam lain. Tapi Kanda Prabu sudah biasa melakukan lepas sukma. Hamba kurang mengerti, Gusti Ratu. Bisa karena kesasar, bisa juga karena wadahnya tertutup sesuatu, sehingga alusnya tidak kembali. Tapi apa yang menyebabkan beliau ketakutan? Ampun Gusti Ratu, hamba tidak tahu. Menurut hamba, yang penting kita harus segera menemukan alus Gusti Prabu lebih dulu. Kamu bisa melakukannya, Ki Ganta? Hamba akan mengusahakan dengan segenap kemampuan hamba, Gusti. Tapi hamba harus mempersiapkan segala ubur rampenya, dan hamba harus dibantu antil hamba. Ki Ganta, kami tidak ingin berita ini tersiar. Kalau sampai tersebar, maka kamu akan kami hukum seberat-beratnya. Ampun Gusti Temenggung.
Gusti Pati dan Gusti Ratu, hamba dan antil hamba akan tutup mulut selamanya. Baik, silakan. Ada perlu apa, Sanak? Maaf, Ki. Saya dari hutan Seribu Bunga. Apakah ini sudah masuk daerah Alas Rangro? Betul. Sanak mencari seseorang. Benar, Ki. Saya mau mencari rumah Empu Rangro. Dari manakah Sanak tahu nama itu? Dari bopo saya, si Raja Obat. Kamu jangan bohong, Sanak. Yang kamu sebutkan tadi, sahabat saya. Beliau meninggal 14 tahun yang lalu. Aki tidak salah. Memang bopo sudah meninggal. Tapi saya masih sering berhubungan dengan beliau melalui jasa talusnya. Kalau kamu benar-benar putra si Raja Obat, apa kehebatan bopomu sehingga mampu menggegerkan dunia persilatan? Setahu saya adalah Ramon Obat 9 Dewa. Benar-benar. Kalau begitu, kamu benar-benar putra sahabat saya. Siapa namamu? Suliwaki. Saya Empu Rangro yang kamu cari. Mari masuk. Iya. Di sisi lain Suliwa yang pergi jauh dari Malwapati dengan tujuan mencari sahabat boponya yaitu Empu Nangro. Empu Nangro adalah sahabat kecil bopo Suliwa. Suliwa sengaja datang menemui Empu Nangro karena ingin mengetahui bagaimana cara masuk ke penjara sukma atau alam gaib, alam lelembut. Baik, Guru. Cepat. Kenapa? Dua orang itu menyerangmu? Betul, Empu. Saya tidak tahu apa kesalahan saya, Empu. Biasa. Anak muda kan selalu ingin gagah-gagahan. Baru bisa beberapa jurus saja. Jadi ingin mencoba ilmunya yang masih sedikit itu. Likur dan Rumpus tadi menceritakan bahwa kamu pun menguasai ilmu tongkat dan alas rangro. Padahal saya sendiri tidak pernah mengajarkan kepada siapapun, kecuali pada murid-muridku. Dari mana kamu mendapatkan ilmu itu? Saya hanya melihat gerakan murid-murid Empu. Kemudian saya menirunya, Empu. Kamu menguasai Dasendria, Suliwa. Saya murid mendiang Empu Masura. Oh, pantas. Masura memang mewarisi ilmu itu dari Pangeran Suryapati ayahnya sendiri. Sekarang, apa yang kamu inginkan dariku, Suliwa? Saya mengabdi di Malwapati, Empu. Sekarang ini, junjungan saya Gusti Prabu Angling Dharma kehilangan kesadarannya, Empu. Dia seperti orang linglung yang tidak mengenali dirinya sendiri. Bopo menyuruh saya untuk menemui Empu. Katanya, Empu pernah mengalami hal yang serupa. Mungkin Empu bisa memberikan nasihat untuk menolong Gusti Prabu. Pengalaman yang paling pahit sepanjang hidup saya. Hampir saya tidak percaya bahwa hal seperti itu pernah menimpa diri saya. Saya hanya merasa seperti mimpi waktu halus saya diculik oleh 3 orang wanita cantik.
Saya dibawa ke sebuah istana yang sangat indah, tapi menebarkan hawa kematian yang mengerikan. Tiba-tiba saya merasa ketakutan. Kamu tahu kenapa kamu dihadapkan kepadaku, Rangro? Hamba tidak tahu, Gusti. Apa salah hamba? Kamu telah mengacak-ngacak hutan perburuanku, dan kamu telah membunuh menjangan emas piaraanku. Hamba tidak pernah melakukan semua yang dituduhkan itu, Gusti Ratu. Kamu membantah? Kurang ajar. Ampun, Gusti Ratu. Berani kamu berbohong di hadapan Ratu Simawulung? Ampun, Gusti Ratu. Apa yang kamu lakukan kemarin? Kamu telah mengamuk dengan pedangmu dan membabat apa saja yang ada di sekeliling kamu. Hamba berlatih ilmu kanuragan di kebun kosong milik nenek hamba, Gusti Ratu. Itu daerah perburuanku. Grogolan negeri Keling Kencana. Dan kamu sudah membunuh menjangan emas milik kerajaan. Hamba tidak membunuh menjangan, Gusti. Memang pedang hamba menyabet leher seekor kadal putih sampai putus. Itu menjanganku. Sementara itu Empu Rangro yang diculuk Sukmanya lalu dibawa ke tempat Ratu Simawulung dengan alasan Empu Rangro telah membunuh kijang emas milik Ratu Simawulung. Ratu Simawulung lalu memberi Empu Rangro pilihan. Apabila Empu Rangro sanggup mengalahkan anak buah Ratu Simawulung, maka Ratu Simawulung berjanji akan mengembalikan Empu Rangro ke tempat asalnya. Tapi jika kalah maka Empu Rangro tidak akan dikembalikan ke tempat asalnya melainkan menjadi budak Ratu Simawulung selamanya. Pertempuran pun dilakukan Empu Rangro dengan segala upaya agar bisa mengalahkan anak buah Ratu Simawulung. Tahan, Gora. Rangro, kalau kamu bisa mengalahkan Gora Rupa, kamu akan kubebaskan kembali pulang ke dalam jasad wadakmu. Tapi kalau kamu kalah, maka kamu akan kujadikan budakku di sini selamanya. Dan jasadmu akan kosong tanpa pikiran dan perasaan. Tanpa sukma. Sayang, meski semua ilmu kanuragan telah saya keluarkan, tapi seolah saya tidak memiliki kekuatan seperti biasanya ketika saya bertarung. Mungkin karena yang bertarung itu hanya jasad halus saya. Sementara kekuatan sesungguhnya ada pada jasad wadak saya. Sang ratu masih tetap merayu saya untuk tinggal di kedatonnya. Tapi ada bisikan gaib menyuruh saya pulang. Kalau putri-putrinya cantik, kenapa Empu menolak? Begini. Kalau makhluk halus seperti itu bisa menjadi apa saja, sesuai dengan pikiran kita.
Mereka bisa menjadi cantik seperti bidadari kalau pikiran kita digoda nafsu birahi. Tapi mereka bisa menjadi makhluk yang menakutkan kalau kita dicekam rasa takut. Kamu masih tetap pada pendirianmu, Rangro? Tidak menginginkan kehidupan gemerlap di negeriku? Begini, Gusti. Hamba lebih mencintai kehidupan di dunia hamba, Gusti. Biarpun hanya memiliki gubuk dan makan ala kadarnya. Gusti, hamba menagih janji, Gusti. Rangro, aku menghormati keteguhan hatimu. Sekarang kau boleh pulang. Hamba tidak tahu jalan menuju pulang, Gusti. Sini. Pandangilah lubang yang ada di tengah batu ini. Kamu akan melihat jalan yang panjang. Masuklah. Dan itu merupakan hadiah dariku. Kamu bisa sewaktu-waktu mendatangi alam halus manapun. Terima kasih, Gusti. Terima kasih, Gusti Ratu. Pandangilah lubang yang ada di tengah batu itu. Kamu akan melihat jalan panjang. Masuklah. Di ujung jalan itu adalah rumah. Saya memandangi lubang batu itu. Tiba-tiba tubuh saya seperti tersedot. Kemudian masuk ke dalam lubang batu. Tubuh saya melayang-layang dalam lorong yang sangat dalam dan menakutkan. Sampai tiba-tiba saya melihat cahaya benar. Setelah diberi batu ajaib oleh Ratu Simawulung Empu Rangro yang akhirnya bisa kembali ke tempat asalnya, di sisi lain wadak Empu Rangro sudah dikerubutin. Banyak orang yang mengira Empu Rangro sudah meninggal tapi seketika itu hidup kembali. Orang-orang di sekitar yang selama itu diam tak berdaya dibuat terkejut dengan kembali Empu Rangro. Ada apa? Kenapa semua berkumpul di bilikku? Sejak itu saya sering bermain-main ke alam halus. Dan ayahmu pernah melihat waktu saya menolong seorang gadis yang kehilangan sukmanya. Gadis itu hampir menjadi... Gusti Prabu Aningdarma, Empu. Saya ingin menghadiahkan batu ini kepadamu. Empu? Sudah terlalu lama saya melakukan pekerjaan ini, Suliwa. Dan saya ingin membalas jasa kebaikan orang tuamu. Dia pernah menyelamatkan nyawa saya waktu terkena pukulan tenaga dalam dari Purut Sura. Terimalah batu ini, Suliwa. Jangan sekali-kali kamu pandangi liangnya. Kecuali kamu mau menuju alam halus. Mantram ku baca, sukma ku panggil pulang. Sukma yang mengembara tanpa arah. Oh, mantram ku baca. Garba terbuka.
Usir orang yang sedang menggendam sukma Prabu Angling Dharma. Dia berada di alas Halimun Peteng. Kalau dia berhasil lolos dari alas itu, dia akan bisa memasuki gua tahanan sukma Prabu Angling Dharma. Apa perlu saya bunuh, Ki? Usir saja, biar dia kapok. Baik, Ki. Pulanglah, Gusti Prabu. Pulang kembali ke rumahmu. Seluruh rakyat menunggu. Pulang, pulang, pulang. Kalau Tuan kesasar, hamba yang memandu. Hei! Mau apa kalian di daerahku? Jangan melihat, pukul terus. Pukul terus. Turunkan dia. Jangan menunggu aku marah. Akhirnya Suliwa pun kembali ke Malwapati menemui Batik Madrim dan menceritakan bahwa Suliwa sudah menemukan jalan menuju alam gaib. Suliwa diberikan batu ajaib oleh Empu Nangro sebagai balas budi terhadap boponya Suliwa. Batik Madrim pun menceritakan kepada Suliwa selama kejadian yang menimpa di Malwapati semenjak dirinya pergi. Dua orang tukang gendam yang ingin mengobati Gusti Prabu Angling Dharma mati menggenaskan. Setelah Batik Madrim menceritakan semua kejadian yang menimpa Malwapati, Suliwa pun tidak pantang menyerah. Suliwa tetap ingin pergi ke alam gaib demi menyelamatkan Gusti Prabu Angling Dharma. Gusti, bagaimanapun, saya akan tetap melakukannya. Saya khawatir, kalau lebih lama lagi sukma Gusti Prabu terpisah dengan jasad wadaknya, maka akan sulit sukma itu untuk kembali pulang. Prabu, kenapa kamu bisa sampai di sini?
lakukan, Guru? Gunakan pukulan tenaga dalam Siliwa. Karena tenaga dalam tidak memerlukan kekuatan tubuh wadak milik. Terima kasih, Guru. Gunakan kekuatan dalam. Kekuatan yang dimiliki Sukma. Maka Gusti akan mampu menghadapi makhluk-makhluk dari alam halus itu. Itu yang dikatakan orang tua yang baru mendatangi ini. Gusti melihat? Iya. Beliau adalah Eyang Guru Suryapati. Hei, ada apa kamu kesini? Siapa yang menjaga tawanan kita? Lancang kamu! Ampun Tuan, ada orang lain yang datang dan menyerang kami. Kurang ajar. Mereka berhasil membunuh beberapa orang kawan-kawan kami, Tuan. Cepat, Gusti. Gunakan seluruh ajian yang tidak memerlukan raga. Gusti pasti bisa lepas dari semua belenggu ini. Rupanya mereka berhasil menembus alam sukma. Cepat kita ke sana, Nyai. Iya. Oh ya, minyak rasa-rasa. Iya, iya. Ayo. Kalau hamba sudah berhasil membuka lorong sukma, Gusti cepat pegang tubuh hamba. Kita harus cepat kembali. Baik, Liwa. Cepat, Gusti. Batu lorong sukma. Kurang lancar. Dari mana anak itu dapat? Batu apa, Kasmala? Lorong sukma. Dengan batu itu, dia bisa keluar dan masuk kembali ke dalam wadaknya. Liwa, kita berada di dalam Kilem Sariku. Benar, Gusti. Kita sudah pulang. Kanda Prabu. Dinda Dewi. Aku mimpi buruk. Yang sangat menakutkan. Kanda tidak bermimpi. Sudah hampir selama 2 pekan, Kanda seperti orang linglung. Kanda tidak mengenali saya dan tidak mengenali diri sendiri. Dan seluruh rakyat kebingungan. Benar, Dinda Prabu. Kami semua berusaha mengendam sukma Dinda Prabu yang telah meninggalkan wadaknya. Tapi yang terjadi sangat mengerikan. Dukun dan pembantunya itu tewas dengan leher tercekik. Baru kemudian Suliwa datang. Dan sepertinya baru sejenak dia duduk bersila dekat Kanda. Tiba-tiba Kanda kembali menemukan kesadaran. Memang Suliwa yang membebaskan saya. Dia melawan makhluk-makhluk halus yang telah merantai tubuh saya. Ternyata Durgandini berada di belakang kejadian ini.
Durgandini? Dia bekerja sama dengan seorang lelaki yang beberapa kali pernah saya lihat dalam mimpi buruk saya. Saya yakin dialah yang membuat ulah semua ini. Saya juga yakin. Dia juga yang menebarkan tanah Tamasimaya, Gusti Prabu. Sehingga rakyat di kota raja ini saling bertarung sendiri. Kita sedang menghadapi musuh yang sangat berbahaya, Dinda Prabu. Musuh yang tidak kelihatan jauh lebih berbahaya. Harus ada upaya untuk membentengi negeri kita dengan ilmu penangkal sihir. Saya jadi teringat cerita Suliwa dari ayahandanya tentang akan munculnya sebuah ajaran agama baru yang sanggup memerangi kejahatan ilmu sihir. Bahkan sanggup membawa ketentraman dan perdamaian bagi manusia yang mau mengamalkan ajaran agama baru itu, Dinda. Liwa, sekali lagi kamu telah menyelamatkan hidupku. Semakin tidak cukup rasa terima kasih yang kuucapkan kepadamu. Entah dengan apa, Liwa, saya harus membalasmu. Hamba hanya menjalankan kewajiban Gusti Prabu. Semua ini hamba lakukan sebagai pengabdian kepada Gusti Prabu.